Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, Standbook F551-19068, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas resume dari 3 jurnal dari mata kuliah digital forensik. Di sini jurnal pertama yaitu analisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan cybercrime di Indonesia atau systematic review. Digital forensik dikembangkan untuk menyelidiki perangkat digital dalam mendeteksi kejahatan atau cybercrime. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengidentifikasi sub-digital forensik dan menganalisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan kasus kejahatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian sistematis atau systematic review dengan melalui proses pemilihan sumber data yaitu Garba Rujukan Digital, Science and Technology Index, Rama Repository. Hasil dari penelusuran menunjukkan bahwa kejahatan paling banyak ditangani yaitu live forensik, network forensik, dan mobile forensik, dengan grafik tren topik di atas 10 dibandingkan dengan komputer forensik dan database forensik hanya terdapat 2 topik. Selanjutnya, hasil pencarian jurnal yang berhasil dihimpun dari 3 sumber database masih terlalu sedikit. Akan tetapi, dari penelitian ini didapatkan suatu gambaran tentang penerapan digital forensik di Indonesia di dalam penanganan cybercrime yang terjadi pada perangkat digital. Dari hasil penelusuran jurnal, disimpulkan bahwa kejahatan yang paling banyak ditangani yaitu berkaitan dengan live forensik, network forensik, dan mobile forensik. Sedangkan untuk penanganan kasus komputer forensik dan database forensik, sangat sedikit yang membahas tentang 2 topik tersebut. Untuk itu, diharapkan agar dapat mencari dan menambah sumber database yang lebih besar agar dapat mengetahui perkembangan digital forensik khususnya di Indonesia. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu penerapan metode statik forensik untuk ekstraksi file steganografi pada bukti digital menggunakan framework DFR-WS. Steganografi merupakan salah satu teknik anti-forensik yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan suatu informasi ke dalam pesan lainnya, sehingga pada saat pemeriksaan investigator akan mengalami permasalahan dan kesulitan untuk mendapatkan bukti informasi asli pada kejahatan tersebut. Oleh karena itu, seorang investigator dituntut untuk memiliki kemampuan agar dapat menemukan serta melakukan ekstraksi atau decoding menggunakan tools yang tepat saat membuka pesan yang telah disisipi teknik steganografi. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk melakukan analisis bukti digital menggunakan metode statik forensik dengan menerapkan 6 tahapan pada framework digital forensik research workshop atau DFR-WS serta melakukan ekstraksi steganografi pada file yang telah disusupi berdasarkan skenario kasus yang melibatkan kejahatan digital. Tools yang digunakan adalah FTK Imager, Autopsy, WinHex, Hiderman, dan StackSpy. Hasil ekstraksi terhadap 9 dari 10 file yang diskenariokan telah disusupi file steganografi memiliki keberhasilan 90% dan 10% tidak ditemukan file steganografi, sehingga dapat disimpulkan bahwa file ekstraksi pada pesan steganografi dapat dijadikan bukti digital yang sah menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses ekstraksi file steganografi pada bukti digital berhasil diterapkan dengan baik menggunakan metode statik forensik. Proses akuisisi data menggunakan FTK Imager berhasil mendapatkan 9 salinan bukti digital dengan nilai hash identik dengan file aslinya, sehingga didapatkan 9 file yang dideteksi sebagai file steganografi. Proses ekstraksi file steganografi menggunakan Hiderman
memberikan keberhasilan sebesar 90% dan 10% tidak ditemukan file steganografi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya dilakukan proses ekstraksi terhadap 9 dari 11 file yang diskenariokan telah disusupi oleh pesan rahasia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil ekstraksi file steganografi pada bukti digital dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum. Untuk pengembangan lebih lanjut serta penyempurnaan dari penelitian ini, maka dimungkinkan untuk menggunakan tool forensik yang berbeda agar mendapatkan cara lain dalam melakukan proses preservation, collation, examination, dan analisis, serta proses ekstraksi file steganografi menggunakan aplikasi selain Hiderman. Selanjutnya pada jurnal ketiga yaitu analisis digital forensik pada file steganografi studi kasus yaitu peredaran narkoba. Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam analisis forensik pada file steganografi, di mana dalam pengungkapan kasus kejahatan peredaran narkoba yang telah diskenariokan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Proses investigasi pada file steganografi dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Pada penelitian ini, metode untuk mengetahui indikasi file steganografi menggunakan metode visual attack, yaitu Enhanced LSB. Metode penelitian yang digunakan telah berhasil diterapkan pada proses investigasi file steganografi dengan hasil terungkapnya kasus peredaran narkoba. Ditemukannya beberapa digital evidence merupakan barang bukti elektronik berupa flash disk yang berisi file image dan beberapa informasi pada file HTML, sehingga didapat dua file rahasia yang membuktikan John Smith adalah seorang bandar narkoba. Tempat tinggal John Smith dan tempat transaksi dengan pengedar narkoba yaitu Jimmy Jungle dengan menggunakan beberapa tools digital forensik yaitu WinHex, Access Data FTK Imager, dan Invisible Secrets. Itulah penjelasan dari 3 jurnal yang telah diresume. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.